Terima kasih bagi kamu yang sudah subscribe, like, comment, and share. Hai kamu yang selalu positif dan penuh cinta, selamat datang di channel Rinkan Rin. Kali ini aku ingin menanggapi kontroversi tentang ramalan yang disampaikan oleh salah satu paranormal di Indonesia belakangan ini. Aku sebagai seorang spiritualis hanya ingin memberikan pendapat dan sudut pandangku pribadi mengenai fenomena suatu ramalan. Jadi apa yang akan ku sampaikan di sini berdasarkan pengalaman pribadiku, pembelajaran dan juga pemahaman pribadiku. Aku menyadari kalau pemahamanku mungkin tidak selalu sama atau cocok dengan pemahaman maupun pengetahuan semua orang. Namun aku tidak mengharapkan untuk semua orang tuh setuju dengan pendapatku ya. Melainkan aku hanya ingin memberikan satu alternatif pemahaman yang mungkin bisa jadi salah satu referensi untuk melengkapi pemahaman kita semua. Bagi aku pribadi, spiritualis atau seorang praktisi spiritual, paranormal, maupun seorang indigo, itu hanya perbedaan istilah ya, yang merujuk kepada orang-orang yang memiliki ketertarikan untuk mendalami dan juga mempelajari kemampuan-kemampuan batinia atau kemampuan intuitif yang ada di dalam diri manusia. Namun pada dasarnya, semua orang memiliki kemampuan intuitif atau kemampuan psikis di luar kemampuan panca indera fisik. Karena Tuhan juga memperlengkapi semua manusia dengan indera-indera non-fisik, yang mana kemampuan-kemampuan itu dapat kita pelajari, dapat kita pertajam, dan juga bisa kita kembangkan. Nah, inilah yang secara umum dipelajari oleh orang-orang yang biasa kita kenal dengan istilah spiritualis, praktisi spiritual, indigo, maupun istilah-istilah lainnya. Kemampuan batinia atau indera non-fisik ini merupakan kemampuan intuitif yang biasanya ini bisa ditangkap oleh seseorang melalui berbagai sensasi yang berbeda-beda. Jadi ini nih tergantung karakter dan juga sensitivitas masing-masing orang ya. Ada yang melalui visual nih penglihatan. Bisa lewat mimpi atau gambar-gambar tertentu. Ada juga lewat audio atau berupa pendengaran. Bisa juga melalui suatu rasa yang tiba-tiba datang. Jadi sebuah perasaan-perasaan tertentu, baik itu ada rasa gelisah, takut, khawatir seperti itu. Atau bisa juga melalui sebuah pola yang masuk ke dalam penalaran seseorang. Ini semua ini tidak menutup kemungkinan bisa ditangkap melalui lebih dari satu indera non-fisik tersebut. Namun sesuai pengalaman pribadiku dan pengalaman dari beberapa orang yang saya ketahui mereka memiliki sensitivitas yang cukup tinggi, setiap intuisi atau yang secara umum disebut dengan firasat, ini hanya semacam data mentah. Dan data mentah yang berhasil ditangkap oleh indera non-fisik ini biasanya tuh hanya berupa petunjuk-petunjuk. Nah, jadi ada kayak potongan-potongan gambar gitu, slide-slide image yang sekilas-kilas hadir gitu yang bisa ditangkap, atau sesuatu yang masih perlu diolah lagi, sesuatu yang harus dipahami lebih lanjut dan juga ditafsirkan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, pemahaman, jam terbang, dan kebijaksanaan masing-masing spiritualis tersebut. Nah, jadi dari sini kita bisa memahami ada subjektivitas dari setiap pesan atau arti yang ditangkap oleh kemampuan intuitif seseorang. Karena itu, menurutku, ada etika yang tidak tertulis yang mewajibkan bagi para praktisi spiritual untuk memiliki kebijaksanaan dalam menyampaikan sebuah data atau pesan yang dia terima. Kebijaksanaan di sini untuk menentukan yang pertama, apakah makna atau arti dari data atau pesan yang dia terima itu sudah pasti benar atau belum, atau masih berupa tafsiran yang belum tentu benar. Yang kedua, untuk memutuskan walaupun pesan itu sudah pasti benar, apakah kita harus menyampaikan ke orang lain atau tidak, entah itu kepada satu orang maupun kepada orang banyak. Nah, bagiku pribadi, tolak ukurnya adalah di efek atau dampak dari pesan tersebut. Jika pesan tersebut
bisa berdampak positif, entah itu membangkitkan semangatnya dia, menambah kepercayaan diri, membuat dia membuat seseorang tuh jadi lebih dekat lagi sama Tuhan. Maka bagiku pribadi, pesan itu boleh untuk disampaikan. Tapi sebaliknya nih, jika pesan tersebut berpotensi menciptakan hal-hal yang buruk atau membuat seseorang menjadi khawatir, menjadi resah, menjadi ketakutan, maka tidak seharusnya pesan itu disampaikan. Apalagi jika pesan itu pun belum tentu benar. Karena itu dibutuhkannya kebijaksanaan dari seorang spiritualis maupun praktisi spiritual. Karena aku yakin Tuhan memanggil para spiritualis maupun praktisi spiritual untuk menjadi pembawa kedamaian dan juga membuat orang lain itu lebih tenang. Oke, itulah tanggapanku pribadi tentang kontroversi yang berkaitan dengan ramalan dari sudut pandang seorang spiritualis atau praktisi spiritual. Jadi, aku juga mengajak teman-teman praktisi spiritual untuk lebih bijaksana lagi dalam melakukan pelayanan dan juga pengabdiannya. Dan bagi teman-teman di luar sana yang mungkin skeptis dan tidak percaya dengan kemampuan intuitif para spiritualis, aku sih berharap untuk tidak mengeneralisir atau menyamakan atau bahkan mendiskreditkan para praktisi spiritual hanya karena kontroversi dari satu orang aja. Bagaimanapun juga negara kita, negara Indonesia, sejak zaman nenek moyang itu memiliki kultur atau budaya yang lekat dengan ketuhanan atau spiritualitas. Tapi yaitu sayangnya hingga kapanpun hal mengenai ketuhanan atau spiritualitas ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikaji dengan cara yang sama dengan bidang keilmuan lainnya. Karena ketuhanan dan spiritualitas ini adalah sesuatu yang memang sulit untuk dipahami secara kognitif atau dengan logika manusia. Namun hanya dapat dikaji secara empiris atau melalui pengalaman personal. Tapi secara khusus nih, mengenai kemampuan intuitif ini sudah banyak kok tercatat di dalam sejarah. Ada beberapa contoh ya, salah satunya dari Nikola Tesla. Jadi banyak yang sudah diprediksi juga oleh Nikola Tesla yang hari ini dapat kita lihat penggenapannya. Bahkan Nikola Tesla sendiri secara implisit mengakui bahwa banyak informasi yang dia dapatkan, nah itu tidak hanya melalui belajar secara kognitif, namun berupa data yang dia tangkap secara intuitif dari dimensi yang lebih tinggi. Atau mungkin kita juga pernah mendengar nama-nama yang lain ya, di antaranya ada Nostradamus. Nah dia ini seorang dokter yang juga seorang astrologis. Dia juga pernah melemparkan prediksi tentang masa depan yang dia bukukan. Selain itu, yang berasal dari Indonesia, dari Nusantara, ini adalah ramalan Joyoboyo. Nah, dia adalah Raja Jayabaya yang pernah juga memprediksi tentang masa depan. Atau bahkan banyak loh kisah dalam agama-agama tertentu yang juga menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan intuitif yang bisa menangkap pesan dari Tuhan atau dimensi yang lebih tinggi. Kalau di dalam dunia psikologi, kemampuan intuitif ini diistilahkan sebagai ESP, Extrasensory Perception. Namun dengan diberikannya istilah modern seperti ini, tidak serta-merta membuat fenomena itu dapat dijelaskan dengan tuntas dari sudut pandang ilmu psikologi. Justru istilah tersebut hanya menambah validasi dari keberadaan atau eksistensi kemampuan indrawi non-fisik manusia. Namun memang tidak bisa dipungkiri ya, persepsi kita memiliki pemahaman yang berbeda saat kemampuan intuitif itu dibungkus dengan istilah yang berbeda. Beberapa orang menyebutnya ramalan, ada juga yang menyebutnya sebagai prediksi, perkiraan, analisa, pewahyuan, pencerahan, dan sebagainya. Tapi dibanding memperdebatkan istilah, aku sih lebih tertarik untuk mengajak kita semua, terutama bagi para spiritualis atau praktisi spiritual, untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pesan atau hal apapun yang entah berasal dari kemampuan intuitif ataupun informasi dari orang-orang lain. Di kesempatan ini aku juga ingin mengajak agar rekan-rekan praktisi spiritual untuk lebih berani mengedukasi orang banyak tentang apa sih hakikat maupun esensi spiritualitas yang sesungguhnya.
agar spiritualitas ini tidak lagi disalahpahami atau disalahartikan sebagai sesuatu yang bias, sesuatu yang negatif, menyebarkan rasa takut, atau hanya dunia klinik yang hanya membahas soal hantu-hantu atau roh-roh jahat. Aku memahami, namun alangkah lebih baiknya jika kita para spiritualis lebih fokus untuk menyebarkan energi yang positif dan juga kedamaian bagi banyak orang. Oke, itu aja yang ingin ku sampaikan di kesempatan kali ini. Tetaplah membangun hubungan yang baik dan juga memperkuat kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan. Terima kasih, selalu positif dan penuh cinta. Bye-bye.